Bab 86. Seminggu berlalu dengan cepat. Para pemimpin dengan percaya diri menyerahkan masalah tersebut kepada pengacara Nian. Mereka tidak khawatir tentang masalah lain. Akankah putra mereka sendiri benar-benar kehilangan anak liar? Oleh karena itu, hari sidang berlangsung dengan sangat lancar. Pabrik percetakan milik negara Yuzhang juga mengirimkan 3 perwakilan untuk mengikuti uji coba ini. Ketiga pria itu dipimpin oleh sutradara Liu sendiri. Awalnya, menurut arti pabrik, beberapa tentara kecil dikirim untuk menghadapi hal yang menjijikan dan kehilangan muka tersebut. Namun, setelah memikirkannya, Direktur Pabrik Liu berinisiatif memimpin tim sendiri untuk menghindari masalah. Karena Direktur Liu berinisiatif untuk meminta pesanan, pabrik tentu tidak akan menolak, jadi Direktur Liu memimpin tim. Ketika Direktur Liu tiba di pengadilan, dia melihat Jia Yapeng duduk di kursi penggugat, dan hatinya hancur. Jia Yapeng, bos besar bernilai puluhan juta, sebenarnya datang sendiri, yang menunjukkan bahwa kelompok dakian sangat mementingkan uji coba ini dan sangat percaya diri. Kalau tidak, jika dia kalah saat bos Jia datang sendiri, wajahnya akan benar-benar hilang. PS, penulis tidak tahu banyak tentang langkah-langkah dan prosedur sidang pengadilan dan norma-norma yang sesuai. Selain itu, agar dramatis, ada beberapa deskripsi yang dilebih-lebihkan dalam novel, sehingga konten selanjutnya akan muncul dalam banyak situasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baik bagi pembaca yang serius untuk memahaminya. Ketika persidangan akan dimulai, banyak orang dengan kamera atau bahkan membawa kamera muncul di auditorium. Direktur Pabrik Liu bahkan lebih gugup. Anda bertanya. Direktur Liu berbisik kepada sekretarisnya. Sekretaris mengangguk dan pergi. Setelah sekitar 10 menit, dia kembali dengan wajah yang sangat jelek. Mereka semua adalah jurnalis dari surat kabar besar dan stasiun TV di Provinsi Xinjiang, dan 2 di antaranya adalah reporter CCTV, bisik sekretaris. Apa? Reporter CCTV juga ada di sini. Direktur Pabrik Liu benar-benar sedikit bingung. Ya, mereka mengatakan bahwa pemimpin Taiwan mereka membiarkan mereka datang. Kali ini, peristiwa perusahaan swasta menggugat perusahaan milik negara telah terjadi sejak reformasi dan keterbukaan Cina. Tentu saja, premisnya adalah persidangan harus dimenangkan. Toh, meski jurnalis di era ini menerima uang, mereka tidak berani bicara omong kosong dengan mata terbuka seperti jurnalis di generasi selanjutnya. Dan mereka masih peduli dengan makna di atas. Jika Jia Yapeng menang, itu membuktikan bahwa makna di atas mendukung Jia Yapeng, dan mereka bisa membuat modal close up. Jika Jia Yapeng gagal, mereka hanya bisa menulis lebih sedikit atau tidak sama sekali, menyelamatkan diri dari masalah. Pengacara Nian, seberapa yakin kamu kali ini? Sutradara Liu juga ingin memahami hal ini. Dia menemukan pengacara Nian lagi dan bertanya. Jangan khawatir, Direktur Liu. Kami akan menang kali ini, kata Nian, menepuk dadanya sendiri. Beberapa menit kemudian, panitera, hakim ketua, dan hakim lainnya sudah berada di tempat. Panitera mulai mencari tahu apakah para pihak dan peserta litigasi lainnya hadir di pengadilan dan mengumumkan disiplin pengadilan. Setelah disiplin sidang diumumkan, hakim ketua mengumumkan pembukaan sidang, kemudian hakim ketua mulai memeriksa para pihak, mengumumkan penyebab perkara, mengumumkan daftar hakim dan panitera, memberitahukan kepada para pihak tentang hak dan kewajiban litigasi yang relevan, dan menanyakan para pihak apakah mereka mengajukan permohonan penarikan. Setelah proses-proses tersebut selesai, dilakukanlah pemeriksaan pengadilan, yaitu proses peradilan dalam arti yang sebenarnya. Yang pertama adalah pernyataan kedua belah pihak. Menurut praktiknya, penggugat memulai pernyataan terlebih dahulu. Sebagai pengacara pabrik makanan dakian, seorang pria paruh baya dengan jas lurus, tatapan serius dan sikap tenang, yaitu pengacara pabrik makanan dakian, mulai membuat pernyataan dan menjelaskan ke pengadilan tentang pembajakan dakian pabrik makanan. Jangan remehkan pengacara ini. Jia Yapeng menghabiskan banyak uang. Seorang pengacara papan atas yang diundang dari Mordo menghabiskan biaya hingga 8.000 yuan sehari saja. Pengacara itu benar-benar layak dengan harga 8.000 yuan. Diskusi sangat terorganisir. Pada saat yang sama,
Kata-kata tersebut bersifat provokatif, yang membuat penonton secara tidak sadar dibawa ke dalam identitas penggugat. Saat pernyataan pengacara selesai, penonton menjadi marah. Setelah pernyataan penggugat, giliran tergugat, yaitu pengacara Nian, yang membuat pernyataan. Akibatnya, pengacara tidak bisa berbicara dengan rapi dan terbata-bata. Terkadang dia tidak percaya apa yang dikatakannya salah. Meski akhirnya dia menyatakan fakta dan menyatakan bahwa pihak lain adalah tuduhan palsu. Agennya tidak melakukan pelanggaran sama sekali, Direktur Pabrik Liu masih berkeringat dingin. Direktur Liu, saya minta maaf. Hari ini adalah percobaan pertama saya. Saya sedikit gugup. Anda mengerti? Kata pengacara Nian. Apa, ini pertama kalinya bagimu? Direktur Pabrik Liu melebarkan matanya. Keabadian macam apa pengacara yang dia undang? Bersikaplah masuk akal. Jika pengacara tidak ditunjuk oleh sekretaris tahun ini, Direktur Pabrik Liu benar-benar ingin mengusirnya. Bab 87. Penggugat dan tergugat telah menyelesaikan pernyataannya. Sekarang giliran penuntut dan pembela untuk memberikan bukti. Karena Dakian adalah penggugat, Dakian harus memberikan bukti untuk membuktikan keluhannya. Jadi pengacara Dakian memimpin dengan mengatakan bahwa dia berharap untuk mengundang saksinya sendiri untuk bersaksi di pengadilan. Segera, seorang pekerja berseragam muncul di pengadilan. Direktur Pabrik Liu tiba-tiba melebarkan matanya, karena pekerja itu secara mencolok mengenakan terusan pabriknya dengan tulisan pabrik percetakan milik negara Yuzhang di pakaiannya. Orang ini benar-benar membeli pekerja kita untuk bersaksi. Wajah Direktur Pabrik Liu membiru, tetapi hatinya lega. Karena situasi ini telah diprediksi oleh pengacara Nian, dia seharusnya membuat persiapan yang cukup untuk saling membantah. Dengan begitu, pengacara Nian tetap bisa dipercaya. Selanjutnya adalah waktu saksi berbicara. Ternyata saksi adalah karyawan produksi lini depan pabrik percetakan milik negara Yuzhang. Dia bertanggung jawab langsung atas pencetakan kartu pahlawan margin air asli. Mereka mengatakan bahwa sekitar 4 bulan yang lalu, para pemimpin di atas tiba-tiba meminta mereka untuk bekerja lembur, menggandakan beban kerja semula. Dia sangat bingung karena dia sudah berlari dengan kapasitas penuh setiap hari. Volume pencetakan bulanan mencapai lebih dari 60 juta, yang dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan ribuan orang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menggandakan beban kerjanya? Kemudian, dia bertanya kepada pemimpinnya. Pemimpin mengatakan bahwa kartu tambahan tidak dicetak untuk Dakian, tetapi untuk dirinya sendiri. Kartu-kartu ini akan dijual oleh pabrik. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa kartu pahlawan margin air asli yang dicetak adalah untuk tujuan ini. Hakim Ketua yang terhormat, saya pikir kesaksian pekerja dari pabrik percetakan milik negara Yuzhang ini dapat sepenuhnya membuktikan bahwa pabrik percetakan milik negara Yuzhang sedang menempa dan mencetak seri kartu pahlawan water margin kami. Seri kartu pahlawan water margin kami, pada awal Februari tahun ini, telah dikonfirmasi dan dilindungi oleh Biro Hak Cipta Hawaksya. Kami telah mengajukan permohonan perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai untuk semua bagian depan, belakang, pengenalan teks, formulir kartu, DLL. Titik dari seri kartu pahlawan tepi air. Ini adalah pelanggaran yang jelas dan tak terbantahkan. Kata pengacara Dakian dengan pasti, yang menyebabkan anggukan penonton. Saya keberatan. Kemudian giliran pengacara Nian yang muncul. Dia menghampiri saksi dan berkata, Anda mengatakan bahwa beban kerja tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Siapa yang bisa membuktikan kata-kata Anda? Rekan kerja saya bisa membuktikannya. Kata pekerja itu dengan cepat. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Kata pengacara Nian. Ini. Pekerja itu tertegun dan berhenti berbicara. Dia datang untuk bersaksi. Dia telah mengambil risiko dikeluarkan dari perusahaan. Bagaimana mungkin pekerja lain di pabrik datang untuk bersaksi? Saya memprotes bahwa saksi saya adalah saksi dan tidak perlu saksi lain untuk membuktikan keterangan saksi saya. Pengacara Dakian memprotes. Hakim Ketua, kesaksian membutuhkan kesaksian orang lain. Tidak bisa dijelaskan hanya dengan kesaksian satu orang. Pekerja ini terkenal di pabrik kami. Dia suka makan, minum, pelacur dan berjudi. Dia terbuka untuk uang dan melupakannya.
Saya pikir selama seseorang mau memberinya sedikit uang, dia dapat menuduh rusa sebagai kuda dan membuat kesalahan, bahkan dengan salah menuduhnya melahirkan dan membesarkannya, pabrik yang sangat baik padanya. Kata pengacara itu dengan murah hati. Kamu berbicara omong kosong. Jangan bicara. Pekerja itu langsung melompat. Dia mengambil uang itu, tetapi dia benar-benar tidak berbohong. Soalnya, hakim ketua, dia sangat mudah tersinggung dan penuh kekerasan. Dia pasti bukan orang baik. Pengacara Nian menyingkir beberapa langkah, lalu melanjutkan, saya pikir kesaksiannya tidak sah, tidak ada bukti tidak langsung, dan pengadilan tidak perlu menerimanya. Hakim ketua tidak bisa menahan anggukan. Direktur pabrik Liu tidak bisa tidak bertepuk tangan untuk orang ini. Anak itu mengira dia adalah seorang pria yang masuk melalui pintu belakang. Tanpa diduga, dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Sudahkah Anda menang setengah? Sementara Direktur Liu berpikir dengan gembira, pengacara Dakian tiba-tiba tersenyum dan berkata, siapa bilang kita tidak punya bukti tidak langsung? Ketua Hakim, saya punya saksi lain. Saya harap mereka bisa diundang. Hakim ketua mengangguk, dan kemudian pekerja lain masuk dari pintu. Ketika Direktur pabrik Liu melihat pekerja itu, kelopak matanya melonjak sesaat. Dia mengakui bahwa dia juga seorang pekerja garis depan. Tapi ada lebih dari satu. Setelah itu, 7 pekerja keluar dan berdiri berdampingan dengan saksi sebelumnya. Melihat para pekerja ini, Direktur pabrik Liu hampir pingsan di tempat, karena semua pekerja dari seluruh tim produksi datang untuk bersaksi. Ketujuh pekerja itu mulai memperkenalkan identitas dan perasaan mereka satu per satu. Kedelapan orang itu semuanya dari tim produksi yang sama. Kemudian mereka membuktikan bahwa rekan kerja pertama mereka mengatakan yang sebenarnya dan semua memberikan kesaksian yang sama. Hakim ketua yang terhormat, saya dapat membeli 1 orang, tetapi dapatkah saya membeli 8 orang, semua karyawan garis depan dari seluruh tim produksi? Ini tidak mungkin. 8 pekerja bersedia bersaksi bersama karena rasa keadilan mereka dan penolakan mereka terhadap perilaku tercela dan buruk seperti pembajakan. Kata-kata mereka adalah kesaksian. Kata pengacara Dakian dengan adil dan penuh kekaguman. Semua wartawan media di belakangnya bertepuk tangan meriah, yang membuat Direktur pabrik Liu hampir pingsan. Faktanya, pengacara itu berbohong, karena sebenarnya dia membeli 8 karyawan garis depan dari seluruh tim produksi. Lagi pula, tidak ada karyawan yang dapat menolak godaan bonus 5.000 yuan untuk setiap orang dan jaminan bahwa dia akan diatur untuk bekerja di Dakian setelah keluar dari perusahaan, dan gaji bulanan tidak akan kurang dari 250. Tentu saja, poin pentingnya adalah Dakian hanya membutuhkan mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika Dakian membutuhkan mereka untuk berbohong dan memberikan kesaksian palsu, hanya sedikit dari 8 orang ini yang berani melakukan hal seperti itu, dan hati nurani mereka tidak mengizinkannya. Tetapi masalahnya adalah semua ini benar. Dakian hanya membutuhkan mereka untuk mengatakan yang sebenarnya dan membuat bukti empiris, yang tidak memiliki beban psikologis. Bahkan jika ada sedikit kecemasan hati nurani, itu bukan apa-apa di hadapan uang. Pengacara pembela, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan? Pengacara Dakian menatap pengacara Nian sambil tersenyum dan bertanya. Aku. Pengacara Nian tidak bisa berkata apa-apa. Liu Chang menghela nafas dan tidak terlalu menyalahkannya. Lagi pula, jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia sudah mati. Yah, bahkan jika apa yang dikatakan orang-orang ini benar, itu tidak membuktikan apa-apa. Paling-paling, itu hanya dapat menunjukkan bahwa beban kerja mereka memang meningkat. Tetapi peningkatan beban kerja sangat normal. Seperti yang kita ketahui, dalam beberapa bulan terakhir, penjualan ELF tatap muka sangat populer, peningkatan pesanan pencetakan kartu dan kebutuhan lembur tambahan juga sangat normal. Yang tidak bisa menjelaskan apapun. Kata pengacara Nian dengan tergesa-gesa. Tetapi para pekerja ini berkata, dan pemimpin mereka mengatakan itu diproduksi untuk diri mereka sendiri. Kata pengacara Dakian. Itulah yang dikatakan pemimpin. Mungkin dia hanya membuat kesalahan setelah minum dan mendapatkan ekspresi. Bukan itu yang dia maksud.
Singkatnya, 8 pekerja ini hanyalah berita desas-desus. Yang disebut melihat adalah percaya dan mendengar adalah salah. Mereka tidak benar-benar melihat kartu-kartu ini digunakan sebagai pembajakan, dan kesaksian mereka tidak layak untuk diadopsi. Pengacara Nian melawan balik, yang membuat Direktur Pabrik Liu hampir menangis kegirangan. Jika kamu memiliki kemampuan, tolong undang pemimpin mereka dan saksi yang telah melihat hal-hal ini dengan matamu sendiri. Pengacara telah memulihkan moralnya dan berkata dengan arogan. Bab 88. Bagus. Ketika pengacara kagum dengan pidato mereka yang luar biasa, ribuan pengacara memberikan jawaban yang luar biasa. Kemudian, seorang pria paruh baya yang juga mengenakan seragam pekerja dan terlihat lebih berubah-ubah masuk. Lao Yang, kamu. Direktur Pabrik Liu tiba-tiba berdiri dan menatap saksi di depannya, matanya lurus. Tolong perkenalkan dirimu, kata pengacara itu. Nama saya Yang Tian. Saya adalah wakil direktur bengkel ke-6 pabrik percetakan milik negara Yuzhang, yang bertanggung jawab untuk mengelola pencetakan kartu pahlawan Water Morgen. Yang Tian berkata, tolong beritahu saya apa yang Anda ketahui. Oke, sekitar pagi hari tanggal 2 Agustus. Saya akan pergi ke bengkel untuk mengelola produksi, tetapi Menteri Xu dari Departemen Produksi menemukan saya dan berbicara dengan saya sepanjang pagi. Dia bilang dia ingin saya memenuhi pesanan, biarkan pekerja bekerja dalam 2 shift dan mencetak 500.000 set kartu pahlawan Water Morgen. Ini membuat saya sangat bingung, karena belum pernah ada satu set cetakan lengkap sebelumnya. Di antara 108 kartu, lebih dari selusin kartu sangat sedikit, hanya 1/1000 dari jumlah kartu lainnya. Misalnya kartu Lujunyi, kami telah mencetak total kurang dari 5.000. Tapi kali ini kami diminta untuk mencetak 108 set kartu, yang membuat saya sangat bingung. Saya bertanya kepada Menteri Xu apa yang terjadi. Menteri mengatakan bahwa pabrik akan mengembangkan produk baru dan mencari manfaat baru bagi para pekerja. Dia berencana untuk keluarkan kartu-kartu ini dan jual secara terpisah. Saya takut. Saya katakan kepada Menteri bahwa itu melanggar aturan dan hukum. Mungkin saya akan masuk penjara, tapi Menteri mengatakan saya tidak peduli. Selama kita tutup mulut, ribuan orang akan saya tidak tahu. Jadi saya mulai memerintahkan pekerja saya untuk mencetak set sesuai dengan instruksinya. Berapa banyak yang kamu cetak semuanya? Tanya pengacara itu lagi. Pada awalnya, 500.000 set dicetak secara tentatif, tetapi kemudian diketahui bahwa pasokannya terbatas, jadi kami meningkatkan pencetakan sekitar 4 juta set. Yang Tian Dao, apakah kamu melihat semua ini dengan matamu sendiri? Tanya pengacara itu. Tentu saja saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah saya buta? Yang Tian menatap pengacara itu. Pengacara itu tersenyum dan segera berkata, Ketua Hakim, masalahnya sangat jelas. Apakah Anda perlu saya bertanya lagi? Pengacara muda yang berseberangan memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Nima bahkan membelot dari kepemimpinan di level ini. Apa yang Anda ingin dia katakan? Yang Tian, kamu binatang buas, apakah kamu lupa apa yang pabrik lakukan padamu? Jika pabrik tidak menerimamu, kamu akan mati kelaparan. Bagaimana kamu bisa memfitnah kami, kamu binatang buas? Direktur Pabrik Liu di dermaga akhirnya mau tidak mau melompat dan memarahi. Direktur Pabrik Liu, pabrik itu sangat baik padaku, tetapi faktanya adalah fakta. Kamu tahu, aku tidak pernah berbohong kepada Yang Tian, dan aku tidak akan pernah memfitnah siapapun. Jika kamu tidak melakukan ini, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan berbicara omong kosong. Yang Tian memandang Direktur Pabrik Liu tanpa kelemahan. Pada saat yang sama, Yang Tian mengeluh di dalam hatinya, Direktur pabrik minta maaf, istri saya akan meninggal, tetapi pabrik tidak pernah menyetujui biaya pengobatan saya. Mereka bersedia mengirim istri saya ke Didu untuk berobat dan berjanji untuk menyembuhkan dia. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Hakim Ketua, kami merasa faktanya sudah sangat jelas, dan kami tidak perlu memberikan terlalu banyak bukti. Pengacara Dakian terdengar seperti bel hong, dan dia akan membuat keputusan akhir, tetapi pengacara Nian buru-buru berkata Ketua Hakim, pihak lain hanya sedikit saksi.
Seperti yang kita ketahui bersama, saksi mungkin tidak menjamin bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Jika pihak lain tidak memiliki bukti materi, kebenaran tidak dapat disangkal dengan jelas. Saat ini, pihak lain sedang terburu-buru untuk mengakhiri proses pembuktian dengan saksi yang membuktikan bahwa mereka tidak memiliki bukti material dan pihak lain bersalah. Dalam, pengacara melakukan yang terbaik dan tidak melewatkan setiap kesempatan. Penggugat, apakah Anda memiliki bukti material? Benar saja, Hakim Ketua terbujuk dan bertanya kepada pengacara Dakian. Ini. Pengacara Dakian ragu sejenak. Pengacara Nian dan Direktur Pabrik Liu sedikit lega. Tampaknya pihak lain benar-benar tidak memiliki bukti material. Lagi pula, pihaknya benar-benar tidak memiliki bukti material untuk bertahan. Ya. Detik berikutnya, pengacara yang tersenyum itu memberikan pukulan telak kepada Direktur Pabrik Liu dan yang lainnya. Bukti apa yang kamu miliki? Tanya pengacara itu dengan marah. Pengacara pembela, jangan khawatir, buktinya tidak ada pada saya untuk saat ini. Kata pengacara Dakian sambil tersenyum. Hahaha, lelucon apa? Kamu bahkan tidak membawa bukti. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan kamu memiliki bukti. Kamu bunuh diri dengan tertawa. Pengacara Nian benar-benar tertawa dan air mata akan keluar. Pengacara penggugat, tolong jangan menggoda pengadilan dan mengganggu ketertiban pengadilan. Hakim Ketua juga tidak puas. Hakim Ketua yang terhormat, saya tidak bermaksud menghina pengadilan. Saya hanya berharap pengadilan dapat mengirim seseorang untuk membantu kami mendapatkan bukti dan membuat bukti bagi kami untuk membuktikan efek hukum dari bukti tersebut untuk memastikan keadilan bukti sebanyak-banyaknya. Ya, Hakim Ketua tertegun sejenak. Dia masih ya. Hakim Ketua mengangguk dan mengucapkan beberapa patah kata ke belakang. Seorang jurusita meninggalkan tempat pengadilan. Kemudian Hakim Ketua mengumumkan penundaan sementara. Setelah menunggu sekitar setengah jam, jurusita yang keluar untuk membeli kartu bajakan kembali, dan sidang dimulai lagi. Kamu seperti dua kacang polong dari kartu bajak laut yang baru saja dibeli oleh jurusita, katamu. Ini adalah kartu asli kami yang 1000, kedua kartu itu sama dengan tampilan luarnya. Hampir tidak ada perbedaan yang dapat ditemukan. Jika kami tidak menggunakan yang asli, kartu bajakan harus diproduksi dengan cetakan yang sama dengan salinan resmi kami. Kata pengacara Dakian. Tidak. Seperti dua kacang polong, kata pengacara, ini tidak dapat dibuktikan diproduksi oleh cetakan yang sama, karena kekuatan teknis dari dealer bajak laut cukup tinggi untuk menghasilkan cetakan yang sama persis dan cetakan yang sama. Itu juga mungkin kartu bajakan ini yang kami hasilkan. Tidak. Seperti dua kacang polong, aku bisa membuktikannya. Pengacara dari kartu bajak laut dan kartu asli di dalamnya masing-masing menggambar kartu bajakan, lalu suara tinggi, 107 dari 108 kartu ini persis sama, tetapi hanya kartu ini yang memiliki sedikit perbedaan, dan ini adalah bukti yang menentukan. Tanda petik. Ribuan pengacara hampir meneriakkan kata-kata ini, dan ketika mata orang tertuju pada kartu ini, mereka terkejut menemukan bahwa ini adalah kartu yang berubah dari waktu ke waktu. Bab 89. Tolong lihat, tidak ada apapun di balok permukaan kartu Sao Sikian di drum di kartu asli kami. Di kartu bajakan ini, ada kutu di balok. Tentu saja kutu itu relatif kecil dan perlu dilihat dengan jelas dengan kaca pembesar. Pengacara menyerahkan kedua kartu itu kepada jurusita, yang kemudian menyerahkannya kepada Hakim Ketua. Hakim Ketua memandang mereka dengan kaca pembesar untuk waktu yang lama sebelum mengangguk untuk memastikan bahwa ada sedikit perbedaan antara kedua kartu tersebut. Tapi apa yang bisa dibuktikan? Kata pengacara itu dengan acuh tak acuh. Paling-paling, itu bisa membuktikan bahwa pelukis bajakan itu tidak memperhatikan dan menarik kutu ekstra. Haha, aku tidak menyangka pengacara ini bahkan tidak punya akal sehat. Dakian tersenyum dan berkata kepada Hakim Ketua, Yang Mulia, ada akal sehat. Kita semua tahu bahwa adalah normal untuk menghilangkan dan menggambar lebih sedikit detail saat meniru kartu kita, tetapi ada kutu tambahan dalam modelnya, yang sangat aneh. Titik. Mungkinkah saat dia menjelaskan, ada seekor kutu yang jatuh di gambar itu? Lalu menurutmu apa penyebab munculnya kutu? Tanya Hakim Ketua. Jawabannya sangat sederhana,
Karena kutu ini dilukis khusus oleh pembuat cetakan dari kelompok Dakian. Begitu pengacara Dakian mengucapkan kata-katanya, semua orang yang hadir langsung terlihat bingung. Bagaimana situasinya? Begitulah masalahnya. Pada tanggal 15 Oktober 1991, kelompok raksasa kami menemukan kartu bajakan di pasaran. Untuk mengetahui sumbernya, kelompok kami mulai menyelidiki secara diam-diam, dan akhirnya menemukan bahwa kartu bajakan ini kemungkinan besar mengalir keluar dari pabrik percetakan yang dikelola negara di kota Yeuzheng. Hasil ini mengejutkan kami semua di kelompok Dakian. Pada saat yang sama, kami tidak mau mempercayai hasil ini, jadi kami memerlukan lebih banyak bukti konklusif untuk membuktikannya. Jadi saya sengaja melukis kutu kecil yang tidak terlihat pada templat kartu asli Sao Sikian di drum. Kemudian pada 1 November, saya berinisiatif untuk menemukan pabrik percetakan milik negara kota Yeuzheng, yang menunjukkan bahwa cetakan Sikian rusak, dan kemudian mengganti cetakan kartu Sikian. Masalah ini dilaporkan kepada Anda, dan catatan produksi Anda juga harus dicatat dengan jelas. Tanda petik. Pekerja ini juga harus bisa membuktikan ini. Kata pengacara itu. Ya, kami memang mengubah cetakan pergeseran waktu. Kami hanya berpikir itu adalah pengganti biasa. Kami tidak menyangka ada kucing benda seperti itu. Para pekerja juga terlihat bingung. Jelas, mereka tidak mengetahuinya sampai sekarang. Sejak 1 November 1991, semua kartu yang mereka produksi telah diproduksi dengan cetakan yang dimodifikasi ini, tetapi setelah itu, kami telah memblokir semua kartu yang mereka kirimkan kepada kami, tidak pernah menggunakannya lagi, dan tidak pernah memperbanyak mie pipih yang berisi kartu lama. Titik. Semua kartu yang kami kirim ke dealer adalah stok mie datar. Pada 10 November, kartu baru kami akan berhasil diproduksi secara massal dan produksi mie pipih yang berisi kartu baru akan dimulai kembali. Oleh karena itu, kami dapat menjamin bahwa tidak ada kartu Sikian yang dimodifikasi yang akan mengalir ke pasar melalui saluran asli. Tapi sekarang kami menemukan bahwa hari ini, set kartu bajakan yang dibeli pada 10 Desember berisi drum yang dimodifikasi ini Sao Sikian. Mengapa? Jelas, semua salinan asli kami ada di depan kami, dan tidak ada yang berada dalam pergeseran waktu seperti itu. Secara teori, semua versi modifikasi harus disimpan di gudang kami dan gudang pabrik percetakan. Perompak biasa tidak bisa membajak pergeseran waktu yang dimodifikasi ini. Tapi bagaimana kesombongan ini bisa mengalir ke pasar dan menjadi kartu bajakan? Jawabannya sangat sederhana, karena mereka rakus akan keuntungan dan langsung memasukkan kartu yang diproduksi untuk kita ke pasar bajakan untuk dijual. Drum versi revisi ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Suara pengacara Dakian seperti guntur dan langsung meledak di kepala Direktur Pabrik Liu dan pengacara Nian. Sudah berakhir. Bukti ini sangat sulit. Orang ini melompat keluar dari pikiran sutradara Liu. Dia adalah ular berbisa yang tidak punya pilihan selain menghitung dan daya tahan yang luar biasa. Jangan berpikir kamu akan menang. Direktur Pabrik Liu menggigit giginya dan menatap Jia Yapeng. Pabrik kami nasional dan pengadilannya nasional, mengerti? Saya mengerti. Jia Yapeng diremehkan. Kalian orang tua, hanya ada begitu banyak yang tersisa. Bab 90. Jangan khawatir, apapun hasilnya, aku akan mengakuinya. Jia Yapeng sedikit menghela nafas. Sejujurnya, meskipun dia telah melakukan semua yang dia bisa dan memberikan semua jenis bukti, Jia Yapeng sendiri tidak sepenuhnya yakin, atau Jia Yapeng bahkan tidak memiliki kepercayaan 50%. Seperti yang dikatakan sutradara Liu, dia adalah anak liar dan pihak lain adalah putranya sendiri. Bisakah tempat suci dan khusyuk ini benar-benar memberinya hasil yang adil? Jia Yapeng sendiri tidak jelas. Yah, kalau aku kalah, aku akan menghasilkan uang dengan mudah. Setelah bermigrasi ke Timur Tengah, setidaknya aku bisa menikahi 4 istri. Jia Yapeng berpikir dengan sedih. Bel berbunyi di pengadilan, dan hakim ketua serta anggota lain dari panel kolegial masuk. Semua orang dengan gugup kembali ke tempat duduk mereka dan menunggu keputusan, di mana Direktur Pabrik Liu dan Jia Yapeng adalah yang paling penting. Hakim ketua mengetuk palu dan berkata dengan sungguh-sungguh sidang-sidang dilanjutkan.
Melalui persidangan tadi, sidang mendengarkan keterangan tergugat bahan ke pengadilan, jaksa penuntut dan pembela memeriksa silang bukti dan secara lengkap menguraikan pendapat debat mereka pada tahap debat. Pengadilan panel kolegial dengan hati-hati meninjau kasus setelah musyawarah. Dianggap bahwa kesaksian saksi di pengadilan dan keterangan saksi yang tidak hadir di sidang pengadilan yang diajukan oleh penuntut umum di pengadilan adalah sah menurut bentuk dan sumbernya, saling menguatkan isinya, dan dapat dijadikan dasar putusan akhir yang dikuatkan oleh pengadilan. Kasus ini diputuskan. Pada titik ini, petugas itu berteriak, semuanya berdiri. Hakim ketua melanjutkan, pengadilan memutuskan bahwa pabrik percetakan milik negara tergugat Yuzhang secara sewenang-wenang memproduksi produk bajakan untuk tujuan keuntungan dan untuk memfasilitasi produksi produk penggugat di unitnya, yang sangat merugikan kepentingan penggugat dan seharusnya dihukum. Pengadilan berkeyakinan bahwa fakta-fakta kejahatan pabrik percetakan milik negara terdakwa Yuzhang yang melanggar hak kekayaan intelektual sudah jelas, bukti memang cukup, dakwaan divonis, dan jumlah kerugiannya besar, sehingga harus mengganti kerugian penggugat. Pabrik makanan Yuzhang Dakian untuk kerugian harta benda. Setelah memperhitungkan menurut hukum, tergugat menyebabkan kerugian total lebih dari 11,58 juta yuan kepada penggugat, ditambah biaya lain, dan harus membayar kompensasi sebesar 12,39 juta yuan. Pada saat yang sama, sesuai dengan ketentuan kerahasiaan dan anti-plagiarisme dalam kontrak antara kedua pihak, ditentukan bahwa terdakwa benar-benar mengganti kerugian 10 kali lipat dari total kerugian, dengan total 123,9 juta yuan. Putusan ini lisan, dan putusan akan disampaikan kepada kedua belah pihak dalam waktu 5 hari. Jika Anda tidak setuju dengan putusan, Anda bisa mendapatkannya setelah menerima putusan, tetapi uang dan kekayaan menggerakkan hati orang. Pabrik Anda sendiri akhirnya memulai jalan tanpa jalan kembali ini 12,39 juta, pabrik digital ini tidak mampu membayar, gigit gigi, tetapi bisa mencabutnya. Tetapi kompensasi besar 120 juta yuan, bahkan jika Anda menjual semua pabrik, Anda tidak mampu membelinya. Tuhan tahu apa nasib akhir dari diri Anda dan pabrik nantinya. Jia Yapeng menghela nafas lega di tempat, dan hatinya tiba-tiba menjadi bahagia dan bersemangat. Dunia masih cerah pada akhirnya. Sampai nanti, Jia Yapeng tahu bahwa hasil hukuman itu sangat kontroversial di panel kolegial, dan para pemimpin di kota berinisiatif untuk memanggil, dan hasil akhirnya malah tidak menguntungkan. Tapi panggilan telepon lain datang dari ibu kota kekaisaran. Seorang lelaki tua tidak tahu bagaimana mendengarnya, sebenarnya, itu adalah penghargaan Chen Liren. Dia meminta sekretarisnya untuk menelepon dan berkata, Cina selalu menjadi negara etiket, dan Cina akan berintegrasi ke dunia. Kita tidak bisa membiarkan sebuah kasus menghancurkan wajah seluruh Cina di dunia. Secara keseluruhan situasi adalah yang paling penting. Maka hasilnya benar-benar diselesaikan dan tidak dapat diubah. Setelah itu, tentunya pabrik percetakan milik negara Yuzhang tidak percaya diri. Direktur Liu diberhentikan di tempat oleh pertemuan tersebut, dan kemudian mengajukan banding lagi. Penghakiman asli masih ditegakkan dalam contoh kedua. Dengan berakhirnya persidangan, masuk akal untuk mengatakan bahwa jika pabrik percetakan milik negara Yuzhang merasa tidak yakin saat ini, ia harus pergi ke pengadilan rakyat perantara untuk mengajukan banding. Jika Anda tidak yakin, ada juga pengadilan tinggi provinsi. Akhirnya, Anda bisa pergi ke Mahkamah Agung. Lagi pula, jika pihak lain ingin menunda, itu benar-benar dapat menunda selama beberapa tahun. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun. Mungkin vitalitas akan sangat sedikit. Tapi sirkuit otak masing-masing sangat aneh. Dikatakan bahwa ketika berita kehilangan gugatan menyebar ke pabrik, Direktur pabrik Liu, yang bertanggung jawab memimpin tim, dimarahi oleh sekretaris di tempat. Dia berkata bahwa dia adalah bajingan yang memimpin serigala ke dalam rumah dan memperkenalkan Jia Yapeng, bintang bencana. Dia harus memikul semua tanggung jawab untuk masalah ini. Kemudian Direktur pabrik Liu langsung diperintahkan untuk berpikir di balik pintu tertutup dan menunggu keputusan organisasi. Tentu saja, sekretaris Nian memiliki trik pamungkasnya sendiri.